warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM saya 23020500025. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan materi mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara hukum agar peraturan itu memiliki legitimasi, kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif pada masyarakat. Maka pembentukannya harus berdasarkan pada landasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Aspek penting dalam landasan filosofis yang pertama, penyelarasan nilai. Setiap pasal tidak boleh hanya sekedar mengatur teknis, tetapi harus mencerminkan 5 sila Pancasila. Misalnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan bagi generasi masa depan dan rasa kemanusiaan yang beradab. Yang kedua, sebagai penuntun moral. Hukum bukan sekedar alat kekuasaan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang dicita-citakan bangsa. Dan yang ketiga, sebagai uji validitas moral. Jika sebuah aturan itu dinilai mencederai rasa kepedulian publik yang mendasar, maka aturan tersebut dianggap cacat dan tidak sah secara filosofis. Yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis menjawab pertanyaan, apakah undang-undang ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, atau apakah aturan ini sesuai dengan realitas di lapangan? Hukum tidak dibuat di ruang hampa. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, landasan sosiologis memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk memiliki efektivitas yang empiris, bisa diterapkan secara nyata. Aspek penting dalam landasan sosiologis, yang pertama itu kebutuhan nyata atau social needs. Undang-undang harus menjadi solusi atas fenomena atau masalah baru yang muncul di masyarakat. Contohnya, lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena maraknya aktivitas digital dan kesejahteraan siber yang tidak bisa diatasi dengan KUHP lama. Yang kedua, penerapan publik atau social acceptance. Peraturan harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika aturan terlalu asing atau bertentangan dengan adat dan budaya lokal secara ekstrim, masyarakat akan menolak atau mengabaikannya. Yang ketiga, kondisi pluralisme. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, landasan sosiologis memastikan bahwa undang-undang tidak hanya menguntungkan satu kelompok, melainkan merangkul keberagaman suku, agama, dan budaya. Dan yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini berkaitan dengan keabsahan hukum, menjawab pertanyaan, apakah ada dasar hukum yang memberi wewenang untuk membuat undang-undang ini, dan apakah pasalnya sinkron dengan aturan lain? Nah, landasan ini tuh sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih antar peraturan atau tumpang tindih regulasi. Nah, aspek penting dalam landasan yuridis. Yang pertama ada kewenangan lembaga. Memastikan bahwa institusi yang membuat aturan memang memiliki mandat konstitusional. Misalnya, DPR bersama Presiden mewakili wewenang untuk membuat undang-undang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, asas hierarki hukum mengikuti prinsip lex superior derogat legi inferior atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Undang-undang tidak boleh menabrak aturan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, kesesuaian bentuk hukum. Mengatur apakah suatu masalah cukup diatur lewat peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau harus dalam bentuk undang-undang karena membatasi hak asasi warga negara. Dan yang keempat, kepastian hukum. Menghindari kekosongan hukum atau pertentangan antar norma hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi,
Ketiga landasan ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus saling menguatkan dalam sebuah segitiga keseimbangan. Jika undang-undang hanya kuat secara yuridis, ia akan menjadi aturan yang legal, tapi kaku, dingin, dan mungkin tidak manusiawi. Jika undang-undang hanya kuat secara sosiologis, ia akan menjadi rekaman keinginan masyarakat tanpa kepastian dan kekuatan hukum untuk memaksanya. Dan jika undang-undang hanya kuat secara filosofis, ia akan menjadi sekadar untaian kata-kata mutiara atau moralitas yang indah, namun abstrak dan sulit diterapkan di dunia nyata. Oleh karena itu, dalam perancangan undang-undang, ketiga landasan ini dirumuskan bersama-sama di dalam bagian menimbang biasanya itu memuat aspek filosofis dan sosiologis, dan bagian mengingat itu memuat aspek yuridis di lembar awal sebuah dokumen undang-undang. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi huruf A, kejelasan tujuan. Berarti peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai. Huruf B, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Berarti bahwa peraturan itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, tidak dibuat oleh sembarangan orang. Huruf C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan itu berarti isi peraturan itu harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturannya. Huruf D dapat dilaksanakan. Nah, berarti bahwa peraturan itu harus realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Huruf E, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berarti bahwa peraturan itu harus bermanfaat dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Huruf F, kejelasan rumusan. Berarti bahwa bahasa dan susunan peraturan itu harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dan huruf G, keterbukaan atau transparansi, memiliki arti bahwa masyarakat itu berhak memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kewenangan pembentukan yang tepat, kesesuaian materi, dapat dilaksanakan, bermanfaat, memiliki rumusan yang jelas, serta dilakukan secara terbuka agar tercipta peraturan yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang baik agar peraturan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan berupa peraturan tertulis atau lex scripta. Jadi, mempunyai bentuk atau format tertentu. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan disahkan atau diundangkan oleh negara atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan perundang-undangan itu bersifat mengatur dan tidak bersifat sekali jalan. Yang keempat, peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum karena memang ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, kebijakan pemerintah, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor tersebut antara lain, dimensi pertama adalah ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan dan hierarki. Dimensi kedua adalah potensi disharmoni peraturan. Dimensi ketiga adalah kejelasan. Harus memenuhi teknis persyaratan, penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dimensi keempat adalah kesesuaian norma dan ketepatan asas, dan dimensi kelima adalah efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi, dapat dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus didasarkan pada landasan yang kuat dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang baik, agar dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.